PB Sri Katon, yang terhormat rekan-rekan sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka grup sharing kolaborasi dari 4 calon guru penggerak SMP PB Sri Katon dalam rangka penerapan budaya positif. Salawat, sering salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada pencerahan spiritual dan intelektual dengan cahaya Islam. Baik, pada kesempatan ini kita akan buka acara ini dengan membaca basmalah. Secara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua CGP SMP Sri Katon kepada Bapak Susanto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan calon guru penggerak yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini kita sekalian bisa hadir di ruangan ini dalam rangka kita akan melaksanakan acara grup sharing, berbagi pengalaman, berbagi pendapat kita semua. Pada kesempatan hari ini kami dari kolaborasi 4 orang guru penggerak dan kepala sekolah di SMP PB Sri Katon ini pada kesempatan ini akan melaksanakan acara grup sharing ini dalam rangka kami mengimplementasikan konsep-konsep yang telah kami pelajari selama kami melaksanakan pendidikan di calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan konsep-konsep tersebut nantinya bisa kami terapkan khususnya di kelas kami selaku pendidik, selaku pengajar di sekolah ini, dan tentunya jika ada hal-hal yang positif, pemahaman yang kami dapatkan tentunya bisa kami sharingkan, bisa kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, guru-guru SMP Negeri Sri Katon. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah nanti kiranya
bisa memberikan kami arahan, bimbingan, ataupun nasihat kepada kita semua di ruangan ini pada kesempatan kali ini, agar kiranya apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa memberikan perubahan positif di sekolah kita, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang seperti ini akan bisa melurahkan pemikiran-pemikiran yang positif sehingga kemajuan sekolah kita nantinya akan bisa terus berkembang. Saya kira itu sedikit sambutan dari kami. Untuk itu sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah nantinya bisa memberikan arahan kepada kami. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Sugi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang terkhusus yang saya hormati Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, Pak Fauzan, Pak Santo, Ibu Yuli, dan Ibu Husnul. Mudah-mudahan acara ini Bapak dan Ibu sesuai dengan temanya, penerapan budaya positif, insya Allah memang betul-betul nanti akan positif. Sehingga harapan kami selaku kepala sekolah di sini dengan kehadiran calon guru penggerak akan memberikan atmosfer yang bagus, memberikan situasi yang bagus di lingkungan sekolah kita, Bapak dan Ibu, sehingga benar-benar kita ke depan siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Karena ini intinya ke sana. Dan kita sendiri Bapak dan Ibu, saya selaku kepala sekolah berkomitmen akan mengadakan kegiatan-kegiatan serupa ini sehingga kita saling dukung. Kalau ini adalah program dari CGP, calon guru penggerak, maka sekolah pun akan memiliki program juga untuk mempersiapkan teman-teman kita semua yang belum mengikuti guru penggerak, nanti akan kita adakan pelatihan-pelatihan Bapak dan Ibu. Dan kita sudah berkomitmen, kita juga ingin menghadirkan narasumber langsung dari BPSP, dari Palembang, nanti untuk berkolaborasi juga dengan kawan-kawan calon guru penggerak. Insya Allah kalau memungkinkan nanti di bulan Oktober Pak Santo, kita akan laksanakan. Kalau umpamanya kita belum bisa melaksanakan di bulan Oktober, insya Allah di awal tahun, jadi di bulan Januari Februari. Jadi Oktober tetap, tapi temanya yang berubah Bapak dan Ibu, yang beda. Kita akan cari mana yang menurut kita nanti lebih penting dulu. Kita akan laksanakan. Jadi apa yang disampaikan dengan ketua tadi, kita benar-benar bersinergi Bapak dan Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini bisa bersinergi dengan apa yang diprogramkan oleh sekolah. Sehingga ke depan di tahun pelajaran 2022-2023 kita sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Dan harapan saya selaku kepala sekolah, Bapak Ibu yang mengikuti guru penggerak, insya Allah doa kami sampai di bulan November Desember nanti insya Allah lulus dengan hasil yang baik, sehingga nanti akan memberikan aura yang positif di sekolah kita ini Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu yang belum, saya juga ingin menyampaikan, silakan Bapak Ibu ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Kalau nggak salah masih ada yang angkatan ke-6 Bu ya? Oh sekarang ke-8 ya? Nah sudah dibuka Bapak Ibu, silakan nanti mendaftar. Semakin banyak calon guru penggerak nanti Bapak Ibu, maka semakin bagus kita di sekolah. Dan untuk prospek kedepannya Bapak dan Ibu, kalau tidak salah Mas Menteri sudah menyampaikan, ke depan untuk jabatan kepala sekolah dan jabatan pengawas sekolah itu akan diambil dari guru penggerak. Yang sudah dikeluarkan Permendikbud Ristek kalau nggak salah ya tahun 2022, sudah tidak berlaku lagi yang aturan yang kemarin, yang sertifikat kepala sekolah dan itu kemarin itu sudah tidak berlaku.
Untuk menduduki jabatan kepala sekolah wajib memiliki sertifikat guru penggerak, termasuk untuk menjadi pengawas. Jadi intinya Bapak dan Ibu, untuk beberapa jam ke depan ini saya berharap dari calon guru penggerak betul-betul dibagikan ilmunya Pak Bu ya, disampaikan dengan kawan-kawan supaya kawan-kawan juga mengetahui kayak apa sih sebetulnya yang dikehendaki di dalam kurikulum merdeka ini. Tentunya sudah banyak ilmu yang didapatkan, jadi tidak ada salahnya Pak Bu ya, sampaikan semua ilmu-ilmunya Bapak Ibu miliki kepada kawan-kawan, dan tidak ada ruginya kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan niat baik ini akan dijabah oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah, dan kita ke depannya Bapak Ibu bisa maju bersama-sama. Tentunya untuk memajukan sekolah kita ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dan insya Allah kita siap tahun depan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, minta diikuti dengan semangat, dengan penuh gairah. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan nanti kepada teman-teman kita calon guru penggerak, tolong sampaikan Bapak Ibu. Namanya sharing Bapak Ibu, kita berbagi. Jadi ilmunya yang kita bagikan. Jadi kalau ada masukan, saran dan sebagainya, tolong nanti disampaikan. Supaya nanti begitu kita di kelas, apa yang bisa kita terapkan, silakan Bapak Ibu coba. Jadi kita mulai mencoba menerapkan kayak apa sih kira-kira yang diinginkan di dalam kurikulum merdeka ini. Saya rasa itu aja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Selamat bekerja, dan mudah-mudahan semua ilmunya bisa dibagikan habis itu Pak Ketua, sehingga mereka kawan-kawan kita semuanya dapat imbasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suji Usama. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan sekretaris dan juga Bapak Ibu guru sekalian, marilah untuk mengawali kegiatan ini agar mendapatkan berkah dan juga dari Allah. Kita bersama-sama berdoa. Doa akan kami pimpin dengan segala Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa dawatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nari ahwa 'inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana min as-salihin. Rabbi hab lana min as-salihin. Rabbi hab lana min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dipimpin oleh Bapak Iwanto. Bapak Matislah. Baik, karena waktu terbatas, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami di sini untuk sedikit memberikan sambil tegak ya Pak ya,
karena biasa di dalam kelas, jadi sebenarnya di sambil memulai acara kita pada hari ini ada sedikit materi dari kami, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini kami di pendidikan calon guru penggerak di modul 1 ini Bapak Ibu perlu juga kami informasikan bahwa kami belum langsung masuk kepada pembelajaran di kelas, tapi kami dituntut untuk menguasai dulu tentang prinsip-prinsip. Yang pertama mungkin nanti, monggo Pak. Apa itu visi-misi guru penggerak, kemudian yang terakhir di modul 1.4 ini ada disiplin positif yang harus kita terapkan tentunya minimal di dalam kelas yang kita ampuh, dan kalau bisa menjadikan perubahan positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masuk kepada disiplin positif ini ada sedikit ilustrasi. Mohon Bapak Ibu nanti bisa memberikan komentar dari ilustrasi ini. Kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu? Tangan yang menggenggam ya. Ini adalah tangan yang menggenggam. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, dua orang. Yang satu diminta untuk menggenggamkan tangannya karena berisi sesuatu yang sangat berharga. Sementara teman yang satunya diminta untuk bagaimana caranya agar teman yang satunya yang menggenggam tadi bisa membuka tangannya untuk memperlihatkan apa sih yang dia genggam. Nah, sekarang dari ilustrasi tersebut Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut Bapak Ibu, nah ini menurut Bapak Ibu, anggap saja si A itu yang menggenggam Bapak Ibu ya, si A itu yang menggenggam, si B itu yang diminta untuk si A membuka tangannya. Menurut Bapak Ibu, berhasil nggak si B untuk meminta A menggenggam tangannya? Ini bisa dilakukan dengan apa saja? Menurut Bapak Ibu, kira-kira? Nek dipraktekin Pak Santo. Kalau harusnya memang dipraktekkan berpasangan kira-kira. Iya. Nah, boleh minta Bapak sama Ibunya ke depan berdua. nah. Boleh. Siapa kira-kira? Boleh. Silakan. Boleh. Ibu Olin dengan Pak Jauhari kayaknya. Tapi nggak apa-apa, nanti saling pegangan tangan. Enggak ya? Nanti kan yang satu merayu untuk membuka tangan, yang satu menggenggam tangannya. Oke, siap. Silakan. Ayo. Ibu Solina dan Pak Jau, silakan maju. Pak Jauhari dengan Ibu Olin. Yang menggenggam Ibu Olin, genggam tangannya Bu Olin. Bagaimana caranya? Pak Jau silakan coba merayu Bu Olin untuk membuka genggaman tangannya. Terima kasih. Jadi penasaran Bu Olin ini kok tangannya dipegang dari tadi, kira-kira apa sih isinya? Saya penasaran. Boleh dibuka dong? Ayo, nanti saya beri sesuatu yang dengan cara apapun boleh Pak Jau, silakan. yang mau dengan cara kekerasan juga boleh. Ayo Bu, saya mau lihat apa isi yang berada dalam genggaman tangan Bu Olin. Ayo. Paksa ya Bu ya. Ayo, dan waktunya 30 detik silakan. Iya. Dan akhirnya boleh dibuka Bu Olin. Nanti saya paksa nggak mau. Iya. Boleh saya paksa ya. Boleh. Kalau mau dibuka, saya penasaran isinya ini. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Tolong Bu Olin dibuka ya. Kalau nggak mau saya paksain. Atau saya beri sesuatu yang mungkin di luar dugaan Bu Olin ya, apa kira-kira apa yang saya berikan nanti kalau Bu Olin mau buka tangannya. Oke. Boleh ya? Boleh ya. Cukup. Kalau mau Oke, cukup Pak Jau. Jadilah. Terima kasih untuk Tepuk tangan dulu untuk Pak Jau sama Bu Olin. Monggo.
Baik Bapak Ibu sekalian, dari peran yang sudah dimainkan oleh dua orang rekan kita tadi, kita bisa lihat dari sana apakah Anda atau teman membuka kepalan tangan Anda. Buka ada tadi kira-kira? Tidak. Apa alasannya kira-kira? Ibu Solina, apa alasannya? Kenapa Anda dengan rayuan Pak Jau tadi tidak membuka tangan? Tidak apa-apa, silakan kita berikan pendapat. Mungkin saya memiliki sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu. Bagus, iya. Atau ada pendapat yang lain, silakan ditambahkan pendapat mungkin yang lain. Kenapa sampai Bu Solina tidak mau membuka tangannya padahal sudah dirayu, sudah diiming-imingi gitu ya? Ayo, ada pendapat silakan. Ya, Pak Jau. Ini yang merayu tadi. Terima kasih. Ini barangkali ada sesuatu yang amat sangat dirasakan yang barangkali orang lain tidak perlu tahu kecuali Ibu Solina sendiri. Oke, baik. Nah, itu alasan. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua. Ya, ini sama sudah terjawab. Apakah Anda atau teman-teman menutup kepalan tangan? Ya, mengapa? Alasannya itu tadi Bu Solina. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Apakah yang menggenggam tangan ataukah yang meminta tangannya dibuka? Bagaimana? Menurut Bapak Ibu silakan. Tolong Bu, kalau ada yang silakan. Kita minta pendapatnya silakan. Boleh berpendapat. Nah, yang memegang kontrol apakah Pak Jau ataukah Ibu Solina? Yang memegang tangan, dia sendiri yang bisa menjaga privasinya. Iya, oke. Terus silakan yang lain. Pak Ju misalnya, bangga. Artinya yang mau pegang kendali itu tetap orang yang memegang tangan. Kenapa? Karena sampai dirayu bagaimanapun kayaknya Bu Solina ini belum mau untuk membuka, karena mungkin sesuatu yang sangat privasi sekali. Iya, sesuatu yang sangat privasi. Oke, terima kasih Pak Jumanto. Yang lain masih ada, silakan mungkin Bu Sri. Ayo, silakan Bu Sri. Ini diam-diam mengajukan. Kalau menurut saya, Bu Solina ini orangnya kekeh dengan pendapatnya deh. Jadi tidak bisa lagi dirayu oleh Pak Jau. Jadi semua apapun rakyat itu dia tidak akan tergoyahkan. Jadi kontrol tetap di Bu Olina. Jadi yang memegang kendali adalah tetap di Ibu Olina. Artinya tetap pada orang yang menggenggam tangan. Baiklah. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit ilustrasi kita bahwa disinilah dimulainya tentang budaya positif kita, yaitu kita akan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol di sini Bapak Ibu. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, dia meluruskan bahwa kita kadang-kadang agak salah persepsi Bapak Ibu. Di sini yang diluruskan adalah ilusi guru mengontrol murid. Sering nggak kita mengontrol murid Bapak Ibu? Sepertinya sering Pak. Sering ya? Harus seperti ini, harus anaknya harus kumpul sesuai dengan yang kita inginkan, anak harus berpenampilan seperti yang kita inginkan. Disinilah diluruskan oleh Dr. William bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi posisi kontrolnya itu sebenarnya ada tetap pada murid. Ya, mungkin bisa kita mengontrol murid dalam 1, 2, 3 masa mungkin dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang semuanya itu ada pada murid. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Anak-anak menjak misalnya, perilaku yang tidak disukai. Tapi mereka sebenarnya punya tujuan mengapa mereka melakukan itulah. Di sini kita akan belajar nantinya pada materi selanjutnya oleh Bapak Ibu CGP ini akan menuju ke sana. Mengapa kita harus bisa mengontrol, mengapa kita harus memberikan pilihan kepada para peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke, dalam jangka waktu kita selalu menasehati anak, selalu memberikan anak wejangan, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Oke, dalam satu waktu tertentu mereka nurut, lama-lama, pasti bapak ini nak ngomong ini lagi, pasti ibu ini nak ngomong ini lagi sama aku. Nah, suatu saat dia akan memberontak, bapak ibu. Nah, disinilah yang perlu kita luncurkan bagaimana pola tingkah laku yang kita berikan kepada siswa bisa merubah pilihan mereka, bukan posisinya pada sesuatu yang eksternal dan dari internal diri mereka masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, bapak ibu sekalian, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Belum tentu, bapak ibu. Anak kita marahi terus, anak kita berikan sesuatu yang sehingga mereka akan selalu membuat mereka merasa bersalah, itu belum tentu tepat bagi mereka, ya. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, ya. Kita kadang-kadang tidak perlu marah untuk menyampaikan, untuk menjadikan mereka merasa tertekan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bapak ibu sekalian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang mentang-mentang kita orang tua sekendak dewek dengan anak, mentang-mentang kita guru sekendak dewek dengan siswa. Itu sesungguhnya tidak tepat, dan itulah yang diluruskan oleh Dr. William ini. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau anak kita paksa terus, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Oke, dalam jangka waktu pendek, kita buktikan saja ketika kita upacara, bapak ibu, anak ribut. Ketika kita bentak, ketika kita berikan peringatan dalam 1-2 menit, oke, diam dia bapak ibu. 30 menit kemudian. Nah, itu salah satu contoh kecilnya bapak ibu sekalian. Nah, jadi inilah yang nantinya dari serangkaian kegiatan kita ini kita akan mengerti bagaimana kita merubah pola perilaku positif kepada siswa-siswi kita. Nah, ini komentar dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan orang lain, bukan hanya pada kehendak kita sendiri. Nah, ini yang diluruskan oleh teori ini bapak ibu. Teori sebelumnya stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama. Belum tentu bapak ibu, kebutuhan murid berbeda. Ada anak yang perlu disanjung, ada anak yang perlu dimarahi, ada anak yang perlu dikerasi. Sedangkan pada teori kontrol ini realitas kebutuhan berbeda setiap anak. Tidak apa gitu nyamaratakan anak harus seperti ini, kalian sekelas, pokoknya harus seperti ini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda bapak ibu, makanya kita perlu memahami orang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa bapak ibu, orang suruh nurut kita, tidak bisa. Nah, pada teori kontrol ini semua perilaku memiliki kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus berusaha memahami mereka bapak ibu, ya, bukan orang harus nurut kepada kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang paling penting bapak ibu. Kadang-kadang perilaku buruk siswa, ada yang minggat, ada yang tidak disiplin, secara otomatis kita menyatakan bahwa itu adalah kesalahan. Padahal kita belum tahu apa yang menjadi penyebab mereka berbuat seperti itu. Ya, jadi di sini dari teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak tahu tujuan mereka itu apa. Ya, siapa tahu ada hal-hal yang tersembunyi
sehingga mereka bisa melakukan hal yang seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Itu tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Jadi di teori ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kehidupan kita yang kontrol, bukan orang lain. Ya, kita bertugas di sekolah ini, kita sendiri yang kontrol, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah ada rajin, kepala sekolah ada rajin. Nah, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya di mana? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini tadi, kalau Pak Jo tadi lagi bojo, lama-lama masih tidak dikasih juga oleh Pato. Akhirnya pemaksaan. Nah, dalam teori kontrol, Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Diajak berdiskusi, diajak berkolaborasi, diajak sharing dari hati ke hati, sehingga tampillah di situ nanti ada sebuah pilihan-pilihan baru untuk menciptakan kenyamanan yang menjadi tujuan kita bersama. Dan yang terakhir ada, kalau stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau tadi Olin yang menang ya, dia tidak mau yang buka. Pak Johari kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Kalaupun si Bu Solina ini tidak mau membuka, tentu ada apa namanya ya, solusi lain yang sehingga Pak Johari ini tidak merasa kalah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sedikit dari teori kontrol. Mudah-mudahan bisa membangkitkan pemikiran kita bahwa sebenarnya yang mengontrol diri kita ini bukan orang lain, tapi adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita yang ada di sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu yang terbatas, ini sudah 20 menit saya ngomong. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang lain untuk dapat meneruskan materi yang selanjutnya. Kami persilakan. Berikutnya apa ini? Keyakinan kelas. Yang kedua kayaknya bukan keyakinan kelas deh. Langsung, nggak apa-apa. Oke, iya seharusnya sebelum keyakinan kelas ada yang lain. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu semua, terima kasih Bapak Santo. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Pak Santo, biar nggak tambah ngantuk. Iya, Bapak Ibu hebat yang terima kasih yang sudah hadir hari ini. Perkenankan saya calon guru penggerak sedikit berbagi di sini. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saya nggak terlalu banyak kasih materi seperti Bapak Santo tadi, tapi di sini budaya positif yang mau saya sharing ke Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah sudah saya praktekkan 1-2 bulan ini di kelas yang saya ajarkan. Itu adalah membentuk keyakinan kelas, Jadi di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu satu hal yang berbeda dengan tata tertib. Kalau tertib itu biasanya berisikan tentang aturan-aturan di sekolah kita. Kalau keyakinan kelas ini lebih ke kesepakatan kita guru dengan siswa yang bernilai positif, yang dia juga bisa dalam bentuk yang abstrak, tetapi nanti bisa menimbulkan budaya positif di kelas yang kita ajarkan. Nah, di sini saya meminta Bapak Ibu semua berperan sebagai siswa. Saya sudah menyiapkan 1 kertas karton karena tadi ada Bapak Sugi. Saya membuat keyakinan sekolah. Nah, karena ini Bapak Sugi selaku Bapak Kepala Sekolah tadi sudah pamit, karena kita semua kan mengajar di kelas nih. Kita coba praktekkan aja bagaimana Bapak Ibu ya. Kita coba praktekkan. Silakan Bapak Ibu tuliskan 1 kesepakatan kelas yang Bapak Ibu harapkan itu ada di kelasnya. Kita anggap ini kita berada di kelas IPA, belajar dengan saya guru IPA-nya.
kelas IPA yang Bapak Ibu inginkan itu nanti seperti apa? Boleh nanti dituliskan di kertas yang saya bagikan. Kita praktek sedikit Pak ya, biar tidak ngantuk. Kalau ngedengerin Usnul yang ngomong aja dan CGP lainnya ngomong, mungkin terkesan membosankan. Iya, ini saya simulasikan Bapak Ibu semua belajar di kelas saya, karena saya guru IPA. Harapan Bapak Ibu belajar IPA dengan saya, pengennya nanti belajarnya budayanya seperti apa? Silakan coba dituangkan. Setelah itu nanti silakan ditempelkan di kertas karton yang sudah saya siapkan. Jadi siswa lain kali bawa pena ya. Boleh mau isi 1, 2, 3, 4 silakan siswa Andre. Silakan Ibu. Boleh Pak Santo. Murid kita agak nakal hari ini, nggak bawa pena. Isinya apa itu Bu Usnul? Contoh. Oh iya, saya kasih contoh ya. Iya. Pak Santo mungkin bisa kasih contoh. 1. Kesepakatan yang positif ya. Iya. Kita harus konsentrasi misalnya dalam belajar. Dengan kalimat yang positif. Ya. Silakan ditempelkan Pak Jauhari. Saya yakin. Iya. Nanti setelah ini ada. Oke. Nah, ini datang di kelas tepat Tepat waktu. waktu. Saya yakin saya bisa tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelas. Oke. Saya yakin saya mencintaimu. Ya. Oke, silakan Pak Jumanto ditempelkan. Belum. Monggo Ibu Yuli dibantu. Bapak Ibu yang lain yang sudah selesai boleh silakan. Awas jangan kebalik nulisnya Bapak Ibu. Iya, kebalik Bapak ya. Silakan. Oke, nanti kita bacakan satu-satu. Silakan. Berpakaian rapi. Sip. Tidak boleh keluar masuk kelas. Kita lihat ya Bapak Ibu. Tadi saya di awal memang sengaja belum memberikan materinya. Saya langsung minta Bapak Ibu kerja. Silakan. Sudah? Masih ada? Ya, masih ada siswa kita yang berpikir. Boleh, monggo Pak Santo dibantu. Nanti mohon Bapak Ibu CGP lainnya sedikit membantu saya kalau saya keliru ya. Baik, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa praktekkan di kelasnya masing-masing. Kita lihat yang pertama. Karena ini satu keyakinan kelas yang kita buat,
Maka kita harap anak-anak di dalam kelas itu meyakini sekali bahwa ini bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kuncinya pertama adalah yakin ini bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan keyakinan kelas ini sifatnya yang berbudaya positif. Jadi kalau kalimatnya negatif, mungkin akan kita ganti menjadi kalimat yang cenderung lebih positif. Contoh misalnya, jangan berlari di kelas. Itu kalimatnya, intinya bagus. Kita tidak ingin anak berlari-lari di dalam kelas. Tapi ada kalimat positif yang lebih baik. Berjalanlah pada koridor kelas. Jadi kita nggak serta-merta meminta anak, melarang anak berlari, tapi dengan kata yang lebih halus. Jadi salah satu keyakinan kelas ini menimbulkan budaya positif bagi anak, tetap dengan bahasa yang positif. Kita lihat Pak Santo yang pertama, datang di kelas tepat waktu, atau nanti kita bikin kalimatnya menjadi saya yakin untuk hadir di dalam kelas dengan tepat waktu. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, oke. Berikutnya misalnya kelas harus bersih dari sampah. Bisa kita bikin kalimatnya sedikit berbeda? Saya yakin bisa menjaga kebersihan kelas. Mungkin seperti itu kalimatnya. Kemudian tidak boleh terlambat. Ini sudah masuk dengan yang pertama tadi. Datang tepat waktu. Maka yang kedua dituliskan oleh siswa tadi, cukup kita masuk ke yang pertama tadi aja. Itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, selama proses pembelajaran berlangsung, yang saya inginkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mungkin kalau terlalu panjang, nanti anaknya mengingatnya juga terlalu sulit. Maka keyakinan kelas, kita membutuhkan kalimat yang sedikit pendek dan anak mudah mengingatnya. Atau nanti boleh ditempelkan di kelasnya hasil kesepakatan. Atau mungkin boleh saya bantu dengan kalimat seperti ini. Saya yakin senang belajar IPA. Atau saya yakin untuk belajar IPA dengan menarik. Atau saya yakin untuk menjadi siswa yang menarik di dalam kelas. Ini kan untuk siswa ya. Berikutnya disiplin dalam berpakaian. Harapannya ada nilai kedisiplinan yang muncul. Maka bisa kita tuliskan bersama nanti. Saya yakin untuk hadir berpakaian rapi. Berpakaian rapi sudah mencakup atributnya semua, rompinya, dasinya, yang terkadang anak kita sepelekan di tempat kita ini ya Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh ribut saat jam pembelajaran berlangsung. Ribut di sini ada makna dua, benar Ibu Yuli. Ada yang bilang kalau kelasnya diam aja nggak bisa disebut kelasnya aktif. Jadi ribut di sini kita harus tanda kutipkan ributnya bagaimana. Kalau anaknya ribut dalam konteks diskusi, saya rasa tidak bermasalah, itu malah bagus. Apalagi untuk belajar IPA sama Ibu Husnul, tentunya saya harapkan anaknya aktif. Maka kalau tidak boleh ribut saat jam pelajaran, nanti anak-anak berpikir seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana mau ngungkapin materi yang ditanyakan, bagaimana caranya diskusi nggak mungkin gak ribut. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau ngajar di kelasnya di sebelah saya mungkin terdengar anaknya sedikit ribut dan heboh, harus dimaklumi karena pada saat itu mungkin anak sedang berdiskusi. Tapi kita tetap harus membimbing anak, memantau anak, jangan sampai ini mereka ributnya bukan dalam konteks diskusi pembelajaran kita. Nah ini yang menjadi tugas kita. Harapannya dengan keyakinan kelas, anak-anak tadi bisa menyepakati, sepakat dia. Oh ketika belajar IPA nanti, saya harus melakukan kesepakatan yang sudah diyakini bersama. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan sama Ibu Yuli. Ada? Kalau tidak ada, mengingat waktunya mungkin
5 menit lagi. Silakan, ada yang mau ditambahkan? Pak Santo? Ibu Yuli silakan. Ya, saya sepakat dengan Ibu Risma tadi bahwa pembelajaran aktif itu ya siswa yang diam itu bukan siswa yang bagus. Justru kalau ribut di sini konteksnya aktif dalam pembelajaran, apalagi seperti matematika. Kalau kita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nggak mungkin lah anaknya itu diam. Ya kan di situ nanti ada games, ada permainan, ada ice breaking seperti itu pasti heboh. Nah, jadi saya juga mohon maaf kalau pelajaran saya nanti heboh, terganggu. Karena saya kadang-kadang saya ada nyanyi, saya ajak game gitu kan, dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena menyenangkan dulu, anak itu yang pasti itu senang dulu. Kalau anak sudah senang pasti insya Allah ikuti pelajaran anak. Biasa di awal ya Ibu Yuli, membuat keyakinan kelas itu di awal. Oh ya, kalau keyakinan kelas itu di awal ya. Di awal. Jadi di awal memulai pembelajaran lebih baiknya di awal semester. Jadi boleh, tapi dalam hal tetap positif. Jadi kalau sewaktu-waktu anak itu ada yang melanggar, berbuat tidak sesuai dengan keyakinan, kita kembalikan ke konsekuensi yang sudah kita sepakati. Oke. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan di kelas juga. Boleh buat sharing ke kita. Ada? Pak Jau mungkin di kelasnya sudah pernah bikin. Bagaimana? Boleh sharing di sini? Bu Sri? Ibu Nurul mungkin pernah membuat kesepakatan kelas di kelasnya? Ibu Olin? Belum pernah? Ibu? Iya, kesepakatan di kelas pada saat pembelajaran dengan Bu Olin, matematika ya Bu Olin? Ya, bersama anaknya mungkin di awal kemarin Bu Olin sempat ngadain belajar dengan ibu harus seperti ini walaupun tidak tertulis, mungkin bisa sharing Bu Olin. Kalau di kelas saya itu ada kesepakatan kelas. Nah mungkin kalau misalnya si anak udah misalnya kalau sama saya izin boleh cuma 1 kali dalam pelajaran. Jadi si anak kalau misal lebih dari 1 kali, lebih baik tidak ikut pelajaran saya selanjutnya. Jadi misalnya dia izin, Bu saya izin supaya udah 1 kali, jangan sampai dia izin lagi selanjutnya. Oke, saya mengizinkan anak untuk bertanya dalam pelajaran. Jadi seaktif mungkin, semakin anak itu aktif, semakin saya suka anak itu. Nah, selanjutnya kesepakatan saya kemarin, kalau misalnya dia dari awal dia udah telat, dia udah nggak mau masuk kelas, lebih baik tidak usah masuk. Itu sih kalau dari saya kesepakatan untuk di awal belajar. Dan ketika ujian pun saya berikan ini, kalau saya kasih kesepakatan kemarin kalau ujian mau ulangan harian itu secara dadakan atau diberitahu sebelumnya. Nah kalau kesepakatannya anak-anak minta diberitahu sebelumnya, kecuali dalam hal kuis. Kalau kuis boleh dadakan. Terima kasih Ibu Husnul. Ini masalah kesepakatan kelas, saya yakin setiap guru pasti punya ya. Cuman barangkali tergantung kesepakatan kelas. Nah untuk saya bahasa Indonesia Bu Husnul, saya tekankan betul kepada anak kesepakatannya kalau mereka pas pelajaran bahasa Indonesia selama ya tidak membawa buku paket, walaupun itu dipakai tidak dipakai, saya suruh keluar. Kemudian bagi anak yang tidak mengerjakan tugas, saya suruh keluar dan saya anggap mereka alfa pada hari itu. Jadi alhamdulillah seperti berlangsung, mereka disiplin dan rata-rata mereka dapat mengikuti apa yang disepakatan dengan SSR. Boleh, silakan Ibu Nurul. Untuk pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya, pertama kesepakatan kami di dalam pembelajaran itu anak tuh harus membawa kamus. Kalau tidak membawa kamus, nggak usah itu belajar, karena kamus itu faktor pendukung.
karena mereka itu kan baru belajar bahasa Inggris di kelas 7 ini. Kemudian selain itu saya buat kesepakatan kepada siswa itu untuk menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Walaupun itu hanya sedikit, paling tidak mereka itu telah menerapkannya. Walaupun masih bercampur-campur bahasa Indonesia itu oke kan? Seperti itu. Untuk yang lain mungkin sama dengan yang guru-guru lain. Begitu aja. Beri aplaus dulu kan untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Intinya Bapak Ibu hebat semuanya, keyakinan kelas ini kita buat untuk sama-sama membuat warga kelas tentunya menjadi nyaman, senang, menarik, belajar bersama kita. Itu tujuan yang utamanya. Dan tujuan yang terakhirnya adalah menimbulkan budaya positif kepada anak-anak kita. Saya tanya sebelum saya akhiri dari saya mau tanya dulu nih. Kira-kira Bapak Ibu yang tadi sudah sharing tentang keyakinan di kelasnya, ada nggak dampaknya pada saat ini setelah dibuat keyakinan kelas tadi? Ada dampaknya nggak? Kira-kira dampaknya banyak positifnya atau banyak negatifnya? Artinya ke depan kita bisa terus laksanakan ini. Walaupun saya yakin Bapak Ibu hebat semua di dalam ruangan ini sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas yang tidak tertulis, makanya tadi dikatakan keyakinan kelas ini dia abstrak, Bapak Ibu, tidak nampak. Tetapi dampaknya itu sangat baik sekali, terutama di kelas yang kita ajarkan. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Yuli. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Husnul PGP dari SMP Negeri BSD Katon yang sudah sedikit bersharing ria kepada kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang guru hebat dan yang saya hormati, saya sedikit menggarisbawahi tadi bahwa sudah kita buat contoh keyakinan kelas yang bisa nantinya kita terapkan di kelas kita masing-masing, dan tentunya mungkin ada beberapa contoh keyakinan yang kiranya perlu mendapat revisi, perlu mendapat pembenahan, perlu mendapat aura-aura positif dari budaya positif yang akan kita lakukan dari keyakinan kelas ini. Misalnya, jangan sampai keyakinan kelas itu menciptakan sebuah image atau paradigma bagi siswa mereka itu sebagai orang yang terhukum. Bagaimana keyakinan kelas itu supaya nantinya menjadi mereka termotivasi, seharusnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti di materi selanjutnya nanti kita akan bisa bahas. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yulianti MPD untuk bisa memberikan materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Pas materinya ya. Bisa juga menjadi berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, materi yang akan saya sharingkan ini berjudul 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Sebelum saya masuk ke materi ini, ada pertanyaan pemantik yang bisa kita diskusikan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin berkomentar, memberikan jawaban atas pertanyaan ini? Pak Jumanto mungkin.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan mantik ini. Jika saya jadi Bu Ambar, yang akan saya lakukan pertama mengidentifikasi anak tersebut yang menolak Doni itu, kenapa dia selalu ngambil makanan dari temannya atau merebut secara paksa dari temannya. Perlu kita pahami mungkin dari sisi faktor ekonomi orang tua mungkin bisa jadi. Kenapa Doni sampai tidak dibawa itu kan? Mungkin karena ekonomi orang tuanya pas-pasan. Jangankan itu sarapan, makan siang juga bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang yang menjadi secara ekonomi, tentunya apakah dari pihak sekolah atau dari pihak lain bisa membantu untuk penambahan gizi untuk anak karena masih kelas 2 ini masih masa-masa pertumbuhan. Jadi dicari solusinya untuk bisa memberikan makanan tambahan untuk si Doni yang sering merebut makanan ini. Tapi yang jelas sebagai guru harus tahu dulu kenapa anak ini sampai merebut makanan dari teman-temannya atau ngambil bekal makanan dari temannya. Jadi paling tidak kita sebagai guru di sekolah itu harus mengidentifikasi dulu penyebabnya. Bukan kita menjustis bahwasanya Doni ini pasti anak nakal. Kenapa? Karena dia sering ngebut makanan anaknya. Tapi kita tidak tahu apa sebab dia nakal tadi. Ya itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jumanto. Ada lagi yang mau memberikan komentarnya? Ibu Nurul, ya, Ibu kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, jadi si Doni ini perlu perhatian. Nah, perlu perhatian. Dia tuh caper, ibarat orang tuh minta perhatian, minta disayang. Jadi minta perhatian, intinya dia minta perhatian, Bu. Karena ulah si Doni ini. Itu saja, Bu, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Syartati. Silakan Bu Nurul yang mau menambahkan. Saya mencoba menjawab ya, Bu ya. Di sini si Doni ini memaksa, mungkin itu tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa di sini si Doni ini di rumah kurang perhatian. Apa yang dia inginkan itu belum terpenuhi dari rumah ya. Nah, jadi karena kurang perhatian tadi mencari-cari apa ya, permasalahan ya, sehingga dia di sini nanti diperhatikan dengan gurunya. Ya, intinya di situ di rumah itu dia kurang, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak ini tidak pernah diperhatikan dalam segi apapun, dalam segi belajarnya, kebutuhannya, apa keinginannya. Orang tua itu tidak tahu apa keinginan si Doni ini, sehingga dia melampiaskannya ke sekolah. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nurul atas pendapatnya ya. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah memberikan pendapatnya. Oke. Bapak Ibu, pada dasarnya semua tindakan kita itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ya. Ada tindakan penyelewengan atau yang tidak sesuai dengan aturan berarti ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Benar sekali kata Pak Jumanto, sebagai guru kita harus mengidentifikasi. Artinya caranya dengan kita memanggil Doni ya kan Pak? Memanggil si Doni. Nah, yang diungkapkan oleh Ibu Siti atau Ibu Nurul itu dugaan ya, asumsi kita kan, kita belum tahu. Nah, jadi ada banyak kemungkinan jawaban Doni itu yang bisa kita rujukan untuk jadi kebutuhan manusia. Misal tadi kata Ibu Nurul tadi kurang kasih sayang ya bilang, kurang perhatian. Mungkin kalau jawaban Doni itu ibunya hendak bawakan bekal ya, atau ibunya sibuk mungkin, jadi cuma dikasih uang, sementara teman-temannya lain bawa bekal. Mungkin dia merasa ini kan pengen seperti temannya. Artinya di situ kebutuhan yang Doni perlukan adalah kebutuhan kasih sayang. Itu. Yang kedua, misalkan
jawaban Doni itu karena dia tidak bawa bekal siang, tidak dibawakan orang tua, ya. Bisa jadi misalnya orang tuanya tidak mampu kan, jadi dia tidak bisa membawakan bekal anaknya. Artinya di sini Doni itu kekurangan atau membutuhkan kebutuhan bertahan atau survival, bertahan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Kalau tidak makan dia lapar, kalau tidak minta temannya dia kelaparan, jadi terpaksa dia minta temannya. Kemudian kalau jawaban Doni, misalnya Doni jawab, Doni kenapa kamu minta bekal kamu? Tidak apa-apa, aku senang aja. Berarti itu dia kebutuhan yang dia butuhkan adalah kesenangan. Dia melakukan itu atas dasar kesenangan. Kebebasan. Ya, kalau kebebasan ini masih berkaitan dengan kesenangan, dia merasa pengen bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dia pengen minta punya temannya, artinya dia butuh kebebasan. Mungkin di rumah ini tidak boleh, mungkin terlalu diktator orang tuanya kan, terlalu banyak larangan. Jadi di luar dia pengen bebas. Bisa juga Bu Yuli mungkin karena bekal yang dibawakan ke Doni seringnya telur, monoton ya itu saja. Sementara punya temannya ada chicken lah, ada nugget lah, ada sambal terasi, ada sambal terasi, jadinya pengen seperti itu. Ya kebebasan Bu Yuli. Dia pengen Nah, benar Pak. Begitu lihat bekalnya Doni tadi cuma kayak dengan kerupuk, makanya Pak pengen yang lain. Ya. Satu lagi, kalau kebutuhan tadi, kebutuhan penguasaan, artinya dia pengen dianggap punya power di kelas itu, biar orang tuh takut sama dia, biar dia diakui. Jadi dia minta secara paksa, minta punyamu. Jadi secara tidak langsung dia pengen dianggap berkuasa di kelas itu. Artinya dia butuh kebutuhan penguasaan atau power. Udah kebebasan udah. Ya, itu saja sebenarnya 5 kebutuhan dasar kita. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu kebutuhan hidup, keberlangsungan. Kebutuhan hidup pun ada 3. Ada kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, pakaian, baju, rumah. Kemudian kebutuhan psikologis di sini rasa aman. Kita butuh rasa aman, rasa kasih sayang. Kemudian kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis semua sudah paham. Ya benar kebutuhan kan? Ya, rasa biologis terpenuhi apa? Biologis tidak terpenuhi, apa konsekuensinya? Belum baik kata Bu Sri, belum gampang. Jadi Bapak Ibu, kita dalam menghadapi anak itu, anak bermasalah, terutama kita identifikasi dulu segala tindakannya itu pasti berlandaskan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan itu berbeda-beda tadi kan. Makanya tugas kita untuk membangun hubungan dengan anak. Misalnya anak yang kurang rasa kasih sayang, kita lihat anak yang pendiam, introvert gitu kan. Nah, tidak percaya diri, itu kita pendekatan emosional, kita bangun hubungan intim dengan anak itu sehingga kita bisa mengubahnya gitu ya. Oke, bagaimana Ibu Yuli? Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, dibagi pengalaman dari Bapak Ibu? Kalau pengalaman saya mengajar di Muara Beliti itu yang luar biasa, banyak sekali siswa bermasalah. Rata-rata yang bermasalah itu anak dari keluarga broken home. Jadi mereka berbuat ulah itu karena kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua. Jadi itu sengaja dari perhatian biar orang tua dipanggil, neneknya dipanggil, gitu. Iya, kebanyakan seperti itu. Saya sedikit sharing, Bu Yuli. Sewaktu saya membuat kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu muncul baru ingat ini.
Kemarin saat saya bikin kesepakatan kelas, biasanya saya kan mendiagnosis dulu tuh permasalahan anak selama belajar dengan saya sebelumnya. Nah, ada salah satu anak boleh ini entah guyon, entah benaran, tapi saya anggap ini sedikit lucu dan serius. Kenapa? Saya tanya ketika saya baca di sini Bapak Ibu yang dituliskannya itu, dia suka jengkel dengan saya, katanya, karena Ibu Husnul jarang memuji saya. Jadi ternyata Bapak Ibu, pujian kepada anak itu memang harus merata. Walaupun nih contoh, terkadang kita sedikit tidak memperhatikan anak itu pakaiannya baru, punya alat tulis baru, ataupun sedikit punya kemampuan yang nggak biasa mau nanya. Itu ternyata ada Bu, saya temukan di kelas saya. Begitu ditulisnya itu, saya sedikit tersenyum, geli. Ditulisnya saya sedikit jengkel dengan ibu karena ibu tidak pernah memuji saya selama di kelas 8. Maka saya panggil anak itu, saya minta maaf ini Bu. Terus terang, apa ya ibu nggak pernah muji? Iya Bu, saya tuh nggak pernah dipuji ibu, yang dipuji si A, si B, si C. Oh itu jadi evaluasi kita. Itu aja mungkin Bu Yuli ya. Terhadap kebutuhan kasih sayang tadi. Mungkin anak itu ternyata butuh. Dia butuh guru ini muji dia karena kebutuhan dasar tadi adalah kebutuhan kasih sayang. Terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Husnul atas sharing pengalamannya. Berhubung waktu terbatas, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Bapak Fauzan. Bapak kami persilakan. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Yulianti MPD yang telah memberikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Henry Fauzan Alfi SPD untuk bisa memberikan materi tentang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang menarik untuk kita sebagai pendidik ya. 5 posisi kontrol kita bagi siswa. Silakan Pak Henry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tadi kita saksikan materi dari keyakinan kelas, kemudian materi tentang kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Dan saat ini kita coba ingin belajar tentang 5 posisi kontrol guru, yang nanti muaranya adalah ketika seorang guru itu menjadi sebuah kontrol, maka sebisa mungkin bahwa kontrol itu nanti jangan sampai sebagai tingkat penghukum. Dan intinya kita mau mewujudkan kebaikan budaya positif ini muncul dari dalam diri siswa sendiri, bukan dari paksaan, bukan dari hasutan dari luar ataupun juga orang luar atau eksternal. Jadi 5 posisi kontrol guru sebagai aksi nyata budaya positif di sekolah. Nah, untuk 5 posisi kontrol sendiri ada salah satu teori dari Dian Rosen dalam bukunya Restitution, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser ini, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh posisi kontrol di sini, misalnya yang sering kita mungkin pernah lakukan ketika ada di kelas. Yang pertama, posisi kita adalah sebagai seorang penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Misal itu kalimat yang sering kita ucapkan. Ini adalah ketika, berarti kalau kita mengucapkan selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai kamu, itu adalah merupakan kalimat hukum atau menghukum. Jadi anak tersebut kemungkinan besar kita maki-maki akan sakit hati. Nah, kemudian penghukum biasanya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat murid datang terlambat. Nah, kemudian hasil untuk kita ketika posisi penghukumnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau bisa tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut mungkin dengan baku. Nah, itu kalau kita menerapkan posisi kita guru ini adalah sebagai penghukum. Kemudian posisi kedua, kontrol kita bisa membuat pembuat merasa bersalah. Jadi yang kedua, tadi yang pertama adalah sebagai penghukum. Kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah biasanya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak atau ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kemudian bagaimana kira-kira perasaan murid bila ditegur dengan seperti itu? Nah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Mungkin akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini telah berbahaya dan sikap penghukum. Kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan menumpahkan, karena emosi akan tertanam pada rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti ini adalah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun juga orang lain, misalnya bunuh diri karena merasa sangat begitu bersalah. Bapak Ibu, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah ini yang mungkin bagus, yaitu kita sebagai teman.
Kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya kalimat-kalimat yang kita sebagai posisi kontrol, kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, mungkin lebih jelas lagi, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu jika mungkin kita menerapkan kontrol kita sebagai seorang teman kepada murid-murid. Jadi hasilnya sebagai posisi teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang yang lain. Kemudian yang keempat, ketika kita menjadi seorang pemantau. Nah, memantau berarti mengawas atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya peraturannya apa? Misalnya ketika kita ada di kelas, kemudian ada salah satu siswa yang mungkin mengobrol dengan teman yang lain. Kemudian kita mengingatkan dengan perkataan. Peraturannya apa? Kan ada peraturan misalnya tidak teman kelas tidak boleh mengobrol selain pada materi pelajaran. Kemudian yang lain, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atas konsekuensinya apa? Nah, hasil ketika kita sebagai seorang pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tidak dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas guru. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini ketika bagaimana peran murid kita dibuatkan seperti kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, untuk tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, yang terakhir,
adalah hasilnya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke arah murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan seorang guru. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan ini kurang begitu pas pematerinya, dan sebaiknya untuk kesimpulan terakhir ya, sebaiknya kita menempatkan kontrol guru ini adalah sebagai seorang manajer yang jika kita baca lebih lanjut lagi nanti intinya adalah murid itu nanti akan merasa bahwa segala sesuatu peraturan itu dia yang akan melaksanakan tanpa harus adanya paksaan dari luar atau eksternal. Nah, silakan mungkin Bu Nurul ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke Bu Kusnul atau Pak Jawa yang akan menjawab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Henry Mauzanalti yang telah memberikan materi 5 posisi kontrol kita. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, kita sharing bersama tadi, maka kita sudah bisa menelaah mengerti Bapak Ibu sekalian bagaimana posisi kontrol kita di kelas sebagai seorang guru kepada siswa. Tentunya kita harus menekankan hal-hal positif dalam rangka kita menegakkan disiplin misalnya ataupun dalam pembelajaran, sehingga nantinya tujuannya tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu sekalian menjadikan pembelajaran kita pembelajaran yang nyaman, tenang, menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KHD Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin Pak Santo sebelum diinikan dari 5 posisi kontrol tadi ini, coba deh kalau kita sharing nih Bapak Ibu, kira-kira apakah kita sudah ada di posisi manajer, kita penghukum, apa kita pembuat rasa bersalah kepada anak, ataukah kita sebagai teman? Coba kalau dari yang disampaikan Pak Haji, Pak Santo mungkin. Kalau dari saya sendiri selama ini, saya lebih cenderung sebelum mempelajari materi ini, Bu Sul, pembuat rasa bersalah. Jadi murid ketika melakukan kesalahan, saya berusaha bagaimana mereka itu supaya merasa bersalah. Dengan merasa bersalah, saya berharap mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Dan ternyata itu dapat berdampak negatif bagi anak. Benar. Itu ternyata dapat berdampak negatif. Padahal selama ini kan kita mikirnya kalau anak sudah merasa bersalah, wah nanti dia sudah sadar. Cuek dia, Bu. Iya, ternyata lebih cuek lagi Bapak Ibu. Jangan ternyata. Atau mungkin Pak Jauhari selama ini ada di posisi mana? Penghukum. Melihat jabatan yang mata melotot, kamu melakukan kesalahan, lagi-lagi kamu, nggak ada orang lain. Ternyata tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata itu tidak baik dan berdampak negatif bagi anak-anak kita. Maka yang baiknya Pak Santo kira-kira yang dari 5 posisi kontrol ini yang mana nih? Tentu sebagai manajer itu posisi kontrol yang saya dan pemantau terbaik bagi kita. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu karena keterbatasan waktu juga yang ada pada kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah berkenan hadir pada kegiatan
grup sharing kita ini. Mudah-mudahan ada hal-hal positif, ada nuansa-nuansa positif, ada perubahan paradigma kita sebagai seorang pendidik untuk bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing, dan umumnya nanti di sekolah kita akan terjadi perubahan-perubahan positif sesuai dengan yang diinginkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak yang hebat-hebat ini. Terima kasih telah bersedia memberikan bersama kita, saling berdiskusi, saling sharing pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan juga ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat kekurangan, kekeliruan, baik tutur kata ataupun tingkah laku kami. Sekali lagi kami atas nama penyelenggara kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.